Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berdoa pagi. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberikan hari yang baru pada pagi hari ini. Kami rindu untuk memuji Engkau, kami rindu untuk menyembah Engkau. Juga mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana. Haleluya, haleluya. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan
darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Ku ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan Yesus, menyembah Bapa, menyembah Bapa kami, Bapa kami yang di surga. Kami sembah, kami menyembah-Mu, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Jamah hati kami, jamahlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami puja, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, Tuhan Yesus yang kami muliakan. Engkau yang layak kami puji, Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami
kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rama Lama Lord Jesus. Kuramaya kata karamase. Yesus. Inola Rama Gulama Seke. Inara Malama Seke. Lord Jesus, Konamara Malamase, Koramata Karamaseke. Lord Jesus, Koramalamase, Koramata Kalamase. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Garaman sekeru Jesus. Kami bersyukur Tuhan Roh Kudus, Engkau yang memberi kami kesukaan, kemampuan. Haleluya. Koramalamasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Koramalamasiki. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menolong kami. Tuhan Roh Kudus yang mengurapi kami. Tuhan Roh Kudus yang memenuhi hidup kami dengan kuasa Roh Kudus. Jamah hati kami Roh Kudus. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Kami percaya firman pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema yaitu mahal harganya diri kita. Ternyata diri kita ini harganya sangat mahal Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan bersama-sama membaca di dalam 1 Petrus ayat 1, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 saya bacakan firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, ternyata firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Petrus. Untuk siapa? Untuk jemaat yang ada di luar Yerusalem. Ada jemaat-jemaat yang ada di luar Yerusalem. Jemaat-jemaat ini merupakan jemaat yang minoritas, sehingga mereka mengalami banyak masalah, mengalami banyak aniaya. Sehingga Rasul Petrus memberikan surat kepada jemaat yang ada di luar Yerusalem. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang ada di luar Yerusalem karena mengalami aniaya, mengalami masalah, mereka dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Di dalam 1 Petrus pasal 18 sampai 19 ini. Yaitu apa? Bahkan dikatakan bahwa mereka semua ternyata ditebus oleh Tuhan, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, bukan dengan barang yang fana. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita merenungkan firman ini untuk kita semua, ternyata ada dua hal kalau saya merenungkan. Yang pertama yaitu dikatakan harga diri kita itu mahal. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang 19. Saya bacakan firman Tuhan. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat, yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Darah Tuhan Yesus ini darah yang mahal, darah seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Artinya darah Tuhan Yesus ini darah yang mahal harganya. Berarti apa? Diri kita ini, diri kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sama harganya dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ini adalah orang yang mahal harganya dibandingkan siapa? Dibandingkan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita adalah orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal, darahnya Tuhan Yesus sendiri. Berarti kita ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita orang yang berdosa, orang yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Tetapi kasih Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang mencurahkan darahnya, darah yang kudus itu, darah yang mahal ini dicurahkan untuk apa? Untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita diperbarui dari sehari demi sehari oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, kita jangan menyia-nyiakan akan kasih karunia ini, akan darah Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Dikatakan gini, sebab kami tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Lah, hidup yang sia-sia. Sia-sia ini dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani yaitu mataios. Mataios itu artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Mataios artinya tidak bekerja, tidak berharga, juga tidak berguna. Tidak mau bekerja, hidup yang sia-sia. Kita hidup yang lama, hidup kita yang sia-sia, hidup kita yang penuh dengan dosa, sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku,
mulai pada pagi hari ini, ayo hidup kita yang sia-sia ini, hidup kita yang dulunya tidak berguna, hidup kita yang dulunya kita ini malas untuk bekerja, yang dulunya kita itu hidup kita tidak berguna, tetapi oleh kuasa darah Tuhan Yesus kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berguna, orang-orang yang semangat di dalam kehidupan kita. Karena kuasa darah Tuhan Yesus, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tinggalkan semua, tinggalkan hidup kita yang sia-sia, yang dulu maaf kita sering menipu, dulu kita sering berbohong, dulu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mulai saat ini kita tinggalkan semuanya itu, kita hidup yang baru bersama Tuhan. Oleh sebab itu di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kalau hidup kita sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus, artinya apa? Kita menjadi orang-orang yang baru di dalam Kristus, orang-orang yang hebat. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita menjadi orang-orang yang baru di dalam Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, janganlah kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mencurahkan darahnya yang kudus itu, darah yang sangat berharga. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri, darah Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berharga sama dengan darah Tuhan Yesus itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mulai saat ini tetap semangat terus di dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Yesus, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau sudah membayar dosa kami, menebus dosa kami dengan darah-Mu, dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berguna, hidup yang berharga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu dimanapun berada. Kalau saat ini mereka sedang sakit, baik mereka ada di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan Engkau yang menolong mereka. Tangan Tuhan Yesus menjamah mereka satu persatu pada bagian-bagian yang sakit umat-Mu ini. Sehingga kesembuhan ada di dalam kehidupan mereka. Aliran-aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir terus dari ujung rambut hingga telapak kaki umat-Mu yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka sembuh, mereka sehat, sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Tuhan-Ku menolong, memberkati usaha pekerjaan umat-Mu. Buat keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, juga berkat yang melimpah ada di dalam hidupnya. Juga Tuhan tolong, Engkau juga memberkati di dalam rumah tangga umat-Mu. Berikan damai sejahtera sukacita yang dari Engkau. Tuhan memberkati juga umat-Mu yang masih belajar, baik mereka sebagai pelajar maupun mahasiswa. Berikan roh hikmat, roh kepandaian, sehingga bisa menyelesaikan studinya dengan nilai yang terbaik. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia, memberkati aparat keamanan yang ada. Berikan Tuhan negara dan bangsa Indonesia ini kedamaian, ketenangan. Engkau yang selalu menolong, memberkati semua rakyat Indonesia ini. Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.